poin pertama, saya akan menjelaskan cara menginstal menu data analisis. Excel menyediakan fasilitas bantu atau add-ins yang disebut data analisis yang digunakan untuk mengolah data statistik, antara lain seperti statistik deskriptif, korelasi, histogram, dan regresi. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menjalankan Microsoft Office Excel. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel tahun 2007. Setelah muncul tampilan seperti ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita mengklik Office button pada bagian kiri atas, kemudian kita memilih Excel option. Setelah itu, kita klik add-ins yang ada pada bagian kiri di baris ke-7. Muncul tampilan seperti ini, kemudian pada dialog box Manage, kita pilih Excel Add-ins. Setelah itu kita klik Go. Muncul dialog box Add-ins seperti ini. Kita berikan tanda centang pada Analysis Toolpack dan Analysis Toolpack VBA. Kemudian kita klik OK. Kembali pada tampilan awal, kita klik pada menu data, kemudian pada bagian kanan atas kita klik data analisis. Pada dialog box data analisis akan ditampilkan pilihan-pilihan yang nantinya akan kita gunakan, seperti ANOVA, korelasi, histogram, dan lain sebagainya. Setelah kita mengaktifkan atau menjalankan data analisis, poin kedua yang akan saya jelaskan adalah menghitung statistik deskriptif menggunakan data analisis yang sudah kita aktifkan sebelumnya. Atau langkah pertama yang harus kita lakukan adalah terlebih dahulu kita menyiapkan data yang nantinya akan kita olah di Excel. Data yang saya gunakan di sini di kolom A yaitu tahunnya, kemudian di kolom B itu data penjualan. Setelah kita mengisi data yang akan diolah, kemudian kita klik pada menu data, kemudian kita pilih data analisis. Karena di sini saya akan menghitung deskriptif statistik, maka kita klik deskriptif statistik, kemudian OK. Akan muncul dialog box deskriptif statistik. Kemudian pada bagian input range-nya, kita isi data yang nantinya akan kita hitung. Di sini akan saya hitung yaitu penjualannya. Karena saya akan menghitung penjualan, maka saya akan menginput data penjualan. Dengan cara kita meng-highlight atau kita memblok dari kolom B2 sampai kolom B13. Setelah terisi, kita klik atau berikan tanda centang pada pilihan Summary Statistik. Setelah itu kita klik OK. Hasilnya akan muncul pada worksheet baru seperti ini, yang menampilkan nilai rata-rata, median, modus, dan standar deviasinya. Seperti ini. Pada poin yang ketiga, saya akan menjelaskan cara membuat histogram menggunakan data analisis. Sebelumnya, atau langkah-langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu karena kita menyiapkan datanya. Di sini saya menggunakan data yang sama seperti deskriptif statistik tadi, yaitu ada data tahun dan juga data penjualan. Untuk membuat histogram, caranya yang bersama, yaitu kita klik pada menu data, kemudian data analisis. Tapi pilihannya berbeda karena ingin membuat histogram, maka kita klik pada histogram. Kemudian OK. Setelah muncul dialog box histogram, kita input data yang nantinya akan kita hitung, yaitu penjualan dari kolom B2 sampai kolom B13.
Setelah itu kita berikan tanda centang atau klik pada pilihan chart output. Kemudian kita klik OK. Hasilnya juga akan muncul pada worksheet baru. Ini adalah hasilnya. Oke, baik, nama saya Nikolomi. Saya akan menjelaskan tentang korelasi. Untuk menghitung koefisien korelasi antar dua variabel, terlebih kita siapkan datanya. Nah, ini datanya. Terus kita klik di data analis, kita pilih korelasi. Klik ini, klik OK. Akan jadi seperti ini ya. Baik, selanjutnya tentang regresi sederhana. Untuk menghitung regresi sederhana antara dua variabel, kita siapkan datanya seperti ini. Datanya ini, kemudian kita ada data analis ini. Kemudian kita masukkan penjualan pada ini. Terus kita regression yang ini, lalu OK. Di input Y kita masukkan yang ini, penjualan. OK. Di input X nya kita masukkan biaya iklan. Oke, lalu OK. Dia akan menjadi seperti ini. Dan cara membacanya yaitu kolom B18 menunjukkan koefisiensi regresi. Yang kolom 17 B17 ini menunjukkan konstanta. Di kolom B18 yang ini menunjukkan nilai statistik 7T. Kolom E 18 sebelahnya menunjukkan p-value pada uji dengan taraf nyata 1%. Koefisiensi regresi ini terbukti nyata lebih besar daripada 0. Kolom B5 yang ini menunjukkan nilai koefisiensi determinasi. Kolom B6 menunjukkan nilai koefisiensi determinasi yang disebutkan dengan ukuran sampel. Kolom E12 menunjukkan nilai uji statistik F untuk menguji gapness of fit dari model regresi sederhana ini. Hasilnya menunjukkan bahwa model ini baik karena nilai F cukup besar. Sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan memperkenalkan nama saya, Niken Palaen. Di sini saya akan menyampaikan dua materi, yaitu materi pertama regresi berganda, yang kedua ANOVA. Yang pertama regresi berganda. Di sini untuk menghitung regresi berganda dengan lebih dari satu independen, di sini saya sudah siapkan data ketiga variabel. Sebelum itu kita klik data, kita cari data analisis dan regression. Kita klik OK.
Selanjutnya kita akan meng-highlight data penjualan untuk dimasukkan ke input Y-range. Nah, setelah itu kita akan masukkan ke input X-range dengan cara yang sama. Kita meng-highlight kedua variabel biaya iklan dan biaya salesman. Kita klik OK. Nah, hasil regresi berganda ini cara membacanya sama dengan regresi sederhana, tetapi bedanya kita memiliki dua variabel independen. Pada kolom B18 menunjukkan koefisien regresi untuk biaya iklan, dan kolom B19 menunjukkan koefisien regresi untuk biaya salesman. Selanjutnya kita akan ke materi ANOVA. Untuk menghitung ANOVA, di sini saya sudah menyiapkan data nilai kelas A, kelas B, dan kelas C. Setelah itu, kita melakukan cara yang sama dengan mengklik data. Kita mencari data analisis ANOVA single factor. Lalu kita klik OK. Kemudian kita masukkan ketiga data ini dengan cara meng-highlight ketiga kolom ke input range. Nah, setelah masukkan di group by ini tetap kolom alfanya 0,05 atau 5%, dan output optionnya new work supply. Lalu kita klik OK. Nah, hasilnya akan ditampilkan pada worksheet baru. Nah, di sini pada kolom E12 menunjukkan nilai statistik uji F, dan kolom F12 di sini menunjukkan p-value, dan kolom G12 menunjukkan titik kritis. Disimpulkan bahwa pengujian taraf nyata 5% hipotesa 0 akan diterima karena nilai statistik uji lebih kecil daripada titik kritis atau p-value melebihi 5%. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.